maka fitnah tentang ijazah palsu Jokowi terus digoreng. Walau UGM sudah tegas menyatakan keaslian ijazah, walau kawan sekelas sudah bicara, walau aparat sudah bertindak, tetap saja narasi Jokowi ilegal terus dijajakan. Kenapa? Karena mereka tidak cari kebenaran. Mereka hanya butuh amunisi untuk menyerang. Dan publik yang malas berpikir adalah sasaran empuk. Kini, dengan dongeng Hanafi Rais mau dibunuh pakai truk di jalan tol, kita menyaksikan babak baru dari perang melawan akal sehat. Ini bukan perlawanan terhadap Jokowi, ini perlawanan terhadap fakta. Dan bahayanya, kalau kita terus biarkan, maka kebohongan bisa menjadi kenyataan dalam persepsi publik. Yang lebih mengkhawatirkan, narasi ala Amian ini membuka jalan bagi politisi oportunis lainnya untuk meniru. Hari ini, Hanafi Rais disebut mau dibunuh. Besok, bisa saja ada politisi lain yang mengaku diculik oleh BIN, diracun oleh tentara, atau dikirimkan jin oleh istana demi headline. Karena begitu narasi absurd mulai dipercaya, maka kita akan hidup dalam politik fiksi, bukan politik realitas. Ini efek domino yang bisa menghancurkan sendi rasionalitas demokrasi. Dan jangan anggap ini lelucon. Banyak negara gagal bukan karena kudeta militer, tapi karena rakyatnya berhenti membedakan antara fakta dan fiksi. Amian tidak sedang menyelamatkan demokrasi. Dia sedang menyeret demokrasi ke jurang absurditas, di mana semua orang bisa menjadi korban imajinasi politisi tua yang sedang berusaha memaksakan relevansi. Saya tulis ini bukan karena saya benci Amian Rais. Sebaliknya, saya dulu pengagumnya. Saya hormat pada keberaniannya melawan Soeharto. Saya percaya dengan idealismenya di era reformasi. Tapi hari ini, saya tidak bisa diam saat orang yang dulu saya kagumi justru memilih jalan fitnah dan manipulasi publik. Itu bukan kritik, itu perusakan. Itu bukan perjuangan, itu pencemaran. Amian punya warisan besar, tapi hari ini dia sedang merusaknya sendiri, bata demi bata, dengan narasi kebencian yang tidak berdasar. Maka sebagai orang yang pernah percaya padanya, saya menuntut, Pak Amian, cukup. Kembalilah jadi negarawan. Jangan jadi pendongeng. Demokrasi kita sedang diuji, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh tekanan asing, tapi oleh kebodohan kolektif yang dipelihara lewat kebohongan. Kalau kita biarkan Amian dan barisan penabur fitnah terus bicara tanpa dilawan dengan akal sehat, maka satu-satunya yang akan menang adalah kegelapan. Mari kita jaga waras. Mari kita rawat demokrasi ini dengan logika, bukan emosi. Mari kita lawan kebohongan dengan data, bukan dendam. Karena kalau politik dikuasai oleh pendendam yang kehabisan ide, maka yang tersisa hanyalah cerita-cerita busuk yang dipoles jadi berita. Dan kalau bangsa ini terus menelan semua itu tanpa protes, maka jangan salahkan siapapun kalau suatu hari nanti Indonesia berubah dari republik jadi panggung opera kebencian. Begini logikanya. Dulu, kalau mau menyebarkan fitnah, butuh modal besar. Bayar media, cetak selebaran, siapkan penyiar radio. Sekarang, tinggal bikin akun Twitter, pasang foto Masjidil Haram, tulis bio, pecinta NKRI harga mati, lalu sebar video potongan, narasi dramatis dan link YouTube yang mengarah ke tuduhan Jokowi membunuh anak orang. Dan boom, dalam waktu semalam, ratusan ribu orang sudah percaya. Inilah era algoritma. Fakta bukan lagi soal validitas, tapi soal viralitas. Video yang dibumbui darah, tangisan, atau musik sedih akan lebih disebar daripada klarifikasi dari institusi resmi.